Oke, baiklah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang judul saya, yaitu mengenai sistem informasi persediaan buah segar dengan pendekatan supply chain manajemen berbasis web pada Syariah Buah Setiabudi. Nah, di sini kita akan pertama mendefinisikan apa itu supply chain management. Definisi dari supply chain management. Definisi dari SCM sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus mulai dari pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, pedagang sampai dengan konsumen. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Nah, itu dia sekilas penjelasan SCM. Lalu, penjelasan supply chain management pada toko buah Syariah Buah Setiabudi. Ada beberapa tujuan menggunakan SCM pada toko buah Syariah, yaitu di mana yang paling dasar adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan, seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan buah yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Agar proses rantai pasok di toko Syariah Buah bisa berjalan dengan lancar, maka ada dua komponen dalam manajemen rantai pasok juga harus berlangsung dengan baik. Dua komponen manajemen rantai pasok yang dimaksud yakni upstream supply chain management adalah proses di mana perusahaan atau toko mendapat pasokan dari luar perusahaan untuk melakukan produksi. Downstream supply chain management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Jadi upstream ini diibaratkan sebagai dia sebagai supplier di mana dia untuk penyediaan buah gitu. Jadi kalau downstream ini yaitu distributor yang menyediakan buah untuk dijual kepada konsumen. Nah, setelah itu kita ke persediaan. Nah, di sini persediaan juga merupakan faktor utama dalam perusahaan untuk menunjang kelancaran aktivitas bisnis. Persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Lalu manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu usaha, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Nah, disinilah dia di manajemen, di mana tadi sistem supply chain management itu yaitu ada beberapa hambatan atau masalah di rantai pasokan seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok. Lalu manajemen persediaan inilah untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu usaha atau toko buah tersebut, mulai dari cara memperoleh persediaan buah, penyimpanan buah, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Dikeluarkan bisa diartikan sebagai dijual. Nah, manajemen persediaan merupakan isu yang sangat penting pada supply chain management, dan pengelolaan aliran produk dengan tepat adalah tujuannya, yaitu tidak terlalu terlambat dan tidak terlalu dini. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan terkirim ke tempat yang memang membutuhkan. Kekurangan maupun kelebihan pasokan sama-sama berdampak negatif bagi kinerja supply chain management. Jadi kekurangan maupun kelebihan pasokan sama-sama berdampak negatif bagi kinerja supply chain. Jadi di sini manajemen persediaan itu harus
mengelola aliran produk itu dengan tepat, yaitu tidak terlalu terlambat supaya tidak terjadinya pelanggan itu misalnya buah yang ada sepertinya misalnya buah apel tidak ada, jadi itu membuat pelanggan menjadi sedikit bingung atau sedikit jadi kesal atau sedikit jadi banyak pelanggan yang akan beralih begitu. Jadi tidak terlalu terlambat dan tidak terlalu dini. Tidak terlalu dini nanti jadinya penumpukan. Jadi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Itulah karena dibutuhkan manajemen persediaan ini. Nah, salah satu keputusan yang harus diambil dalam manajemen persediaan adalah ukuran pesanan, supaya tidak terjadi penumpukan maupun kekurangan dalam penyediaan buah. Salah satu model yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran pesanan yang paling ekonomis adalah model ekonomi order quantity, EOQ. Model ini mempertimbangkan dua ongkos persediaan, yaitu ongkos pesan dan ongkos simpan. Model EOQ diperluas dengan mempertimbangkan ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pembeli maupun pemasok. Nah, EOQ ini sangat menguntungkan bagi toko buah syariah ini, yaitu mengurangi biaya penyimpanan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat persediaan yang menumpuk, sehingga mengurangi risiko terbuangnya buah atau pembusukan buah atau juga kekurangan buah. Selain menentukan EOQ, kita perlu menentukan waktu pemesanan kembali buah yang akan dijual, disebut dengan reorder point. Nanti juga akan kita bahas di sini. Pada penelitian ini, saya penulis menerapkan metode supply chain management adalah untuk mengatur dan mengawasi persediaan buah yang terdapat di toko syariah buah menjadi lebih akurat dan terarah. Model ekonomi order quantity digunakan untuk menentukan ukuran pesanan yang paling ekonomis dan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Penerapan metode EOQ dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mencapai biaya persediaan yang lebih efisien. Rumus untuk menghitung EOQ adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat keterangan EOQ itu kuantitas pembelian optimal, penggunaan atau pemakaian buah per tahun, S biaya pemesan setiap kali memesan, P harga pembelian per unit yang dibayar, I biaya penyimpanan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan perhitungan EOQ, frekuensi pemesanan optimal selama 1 tahun, RIOP, dan total cost. Untuk pengadaan persediaan buah segar pada toko syariah buah, yaitu perhitungan secara manual dan menggunakan sistem yang sudah dibangun. Sampel data yang saya gunakan pada contoh ini adalah sampel buah PIR tahun 2020, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat dari 1 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember. Biaya pemesanannya, biaya penyimpanan, harga per unit, total penjualan, waktu tunggu buah, hari kerja toko. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, ini data-data real dari toko buah syariah. Data-data aktual gitu. Nah, toko syariah buah untuk tahun 2020 membutuhkan buah PIR sebanyak 1.730 kilo per tahun dari supplier. Biaya pemesan setiap melakukan pemesanan kisaran 20.000 dan biaya penyimpanan sebesar 10%. Perhitungan EOQ untuk buah PIR adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat EOQ sama dengan 2 kali 1.730 dikali 20, yaitu di mana 1.700 itu buah PIR per tahun, 20 itu biaya pemesanan. Dari hitungan ini dapat diketahui EOQ untuk buah PIR adalah sebesar 240,14 kilo per bulan. Dibulatkan menjadi 240 kilo per bulan, maka dapat ditentukan frekuensi pemesanan optimal selama 1 tahun, yaitu membagi jumlah kebutuhan buah per tahun dengan nilai EOQ. Jadi 1.730 per 240 sama dengan 7,20.
dibulatkan menjadi 7 kali pemesanan dalam 1 tahun. Nah, itu dia, jadi 7 kali pemesanan dalam 1 tahun. Setelah diketahui EOQ, maka dapat dihitung proyeksi total biaya, yaitu total cost untuk periode 1 tahun dengan rumus sebagai berikut. Biaya yang harus dikeluarkan oleh toko syariah buah untuk mendapatkan buah pir dalam 1 tahun adalah sebesar Rp288.167.000. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan RIOP. Nah, reorder point atau RIOP bisa disebut dengan RIOP, yaitu di mana dia adalah titik pemesanan ulang. Adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Nah, reorder point ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Reorder point buah pir adalah RIOP sama dengan 1730 per 360 dikali 1, yaitu waktu tunggu pesan. RIOP sama dengan 5 kg. Pihak toko harus melakukan pemesanan kembali setelah persediaan buah mencapai 5 kg. Jadi di sini dia sebagai peringatan. Peringatan supaya admin dari toko buah syariah setelah dia nanti misalnya buah pir mencapai 5 kg, RIOP-nya mencapai 5 kg, maka dia akan memberi peringatan ke admin supaya persediaannya itu ditambah sebelum kehabisan stok. Nah, kita ke peramalan. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan proses peramalan prediksi penjualan buah dengan menggunakan Microsoft Excel. Metode peramalan yang digunakan adalah Single Exponential Smoothing atau SES. Perhitungan disesuaikan dengan rumus di mana PT peramalan penjualan untuk periode ke T, XT sama dengan nilai real penjualan periode ke T, alpha sama dengan bobot yang menunjukkan konstanta penghalus, FT kurang 1 sama dengan ramalan untuk periode ke T kurang 1 atau periode sebelumnya. Agar proses perhitungan dengan Excel dapat berjalan dengan baik, maka kita harus mengisi beberapa data yang dibutuhkan, yaitu 1. Data aktual penjualan buah dalam 1 tahun. Berikut adalah data aktual penjualan buah untuk tahun 2020 yang sudah diproses ke dalam Excel. Nah, di sini kita melihat buah pir, buah semangka, dan lain sebagainya itu dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, inilah data aktual penjualan buah. Nah, di sini kita menghitung. Cara menghitung tahap pertama yaitu pada tahap perhitungan ini adalah penentuan nilai alfa. Maka untuk nilai konstanta alfa adalah 0,4. Tahap kedua, tahap ini menentukan nilai FT. F1 karena pada saat T sama dengan 1, nilai F1 peramalan pada periode pertama belum tersedia. Maka untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan menetapkan nilai F1 sama dengan nilai data periode pertama. Contoh, penjualan buah pir adalah 175 kilo untuk bulan Januari. Maka nilai untuk bulan Februari F1 sama dengan penjualan bulan Januari, yaitu 175. Maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. F2 sama dengan alfa X1 ditambah 1 dikurang alfa dalam kurung F1 sama dengan 0,4 dikali 157 dalam kurung ditambah dalam kurung 1 dikurang 0,4 dalam kurung dikali 175 sama dengan 167,80. Dari perhitungan di atas, maka dihasilkan prediksi penjualan untuk bulan Maret adalah sebesar 167.080 kg, dibulatkan menjadi 168. Langkah ini dilakukan sampai 1 tahun ke depan. Nah, setelah dilakukan perhitungan dengan rumus dengan menggunakan Microsoft Excel, hasil peramalan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, data peramalan penjualan buah yaitu ini, Januari, Februari sampai dengan Desember. Jadi tadi pada buah pir dia ramalan Januari 2021 pada bulan
berikutnya pada tahun berikutnya itu 100 pada tahun 2021 yaitu 161. Di mana di sini kita bisa melihat tahap-tahapnya. Lalu perhitungan dengan Excel. Pada tahap ini saya akan menjelaskan proses perhitungan EOQ dengan menggunakan Microsoft Excel. Agar proses perhitungan dengan Excel dapat berjalan dengan baik, maka kita harus mengisi beberapa data yang dibutuhkan, yaitu total permintaan buah dalam 1 tahun R, harga buah per kilo P, biaya pemesanan buah S, biaya penyimpanan buah dalam persen yaitu I. Setelah semua data di atas diisi, maka aplikasi akan menghitung otomatis jumlah EOQ, REOP, frekuensi pemesanan optimal, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan dan total biaya persediaan. Hasil perhitungan EOQ menggunakan Excel adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat perhitungan EOQ persediaan buah segar. Yaitu di sini sudah ada saya buat keterangannya, waktu tunggu WT 1 hari, harga hari kerja 360 hari, rumus EOQ, rumus REOP, rumus biaya pesan, rumus biaya simpan, dan rumus biaya persediaan. Nah, setelah itu di sini sudah saya buat total biaya pemesanan, total biaya penyimpanan, biaya persediaan. Nah, di sini bisa kita lihat seksama di mana sudah EOQ, REOP sudah terisi dengan baik. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat diketahui analisa EOQ untuk buah pir adalah 240 kilo per bulan. REOP sama dengan 5 kg. Frekuensi pemesanan optimal selama 1 tahun yaitu membagi jumlah kebutuhan buah per tahun dengan nilai EOQ, yaitu 1730 per 240, ya sama dengan 7 kali per tahun. Biaya pesan yaitu Rp144.167.000. Biaya simpan yaitu Rp144.000. TC-nya sama dengan Rp288.167.000. Nah, perhitungan dengan sistem. Pada tahap ini saya akan menjelaskan proses perhitungan EOQ dengan menggunakan sistem yang sudah dibangun. Sebelum masuk ke dalam sistem, pengguna diwajibkan login terlebih dahulu pada halaman login yang sudah disediakan. Tampilan login adalah sebagai berikut. Jadi tampilan loginnya seperti ini, syariah buah, kita akan mengisi username sama password, lalu kita klik login. Setelah login, pengguna akan masuk ke halaman utama sistem. Tampilan halaman utama adalah sebagai berikut. Di sini ada tampilannya yaitu nama buah, harga buah, safety stock, EOQ, REOP, dan persediaan. Sebelum dapat melakukan perhitungan EOQ, maka pengguna harus memproses beberapa data terlebih dahulu. Data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, yaitu data buah. Kita bisa menginput data buah dari menu input buah, lalu ke buah, yaitu data penjualan. Data penjualan dapat diproses dari menu penjualan. Input data buah. Nah, di sini kita melihat form input data buah, yaitu di sini ada nama buah, satuan, harga modal, biaya pesan, biaya simpan, persediaan. Pada form buah, pengguna harus mengisi semua field yang dibutuhkan untuk proses perhitungan EOQ dan REOP, seperti harga modal atau beli, biaya pesan, biaya simpan, dan persediaan awal. Input data penjualan. Form input data penjualan buah dapat dilihat pada tampilan berikut, yaitu di sini ada penjualan buah periode 2020 bulan. Di sini kita menginput bulan berapa, nama buah, penjualan. Pada form penjualan, pengguna harus mengisi semua field yang dibutuhkan untuk proses perhitungan EOQ dan REOP. Pada form ini, data yang saya gunakan adalah data penjualan buah pir 2020. Nah, di sini bisa kita lihat periode Januari, nama buah pir, persediaan, dan juga penjualan. Proses analisa EOQ. Form proses analisa EOQ dapat dilihat pada tampilan ini. Nah, di sini kita bisa melihat periode 2020, nama buah pir, permintaan 1.730, harga buah 12.000, biaya pesan 20.000, biaya simpan 10%. Nah, jadi hasil analisa EOQ yaitu bisa kita lihat di sini. Di sebelah kanan ada dia EOQ 240, frekuensi pemesanan yaitu 7,
ROP-nya 5, total biaya pesan 144,167, total biaya simpan 144, dan biaya persediaan 288,167. Nah, di sini kita bisa melihat penjualan dan juga peramalan. Pada proses analisa EOQ, pengguna harus memilih tahun penjualan dan buah yang akan dianalisa. Pada proses analisa ini, saya menggunakan data penjualan buah pir untuk tahun 2020. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa total permintaan 1.730 kg dalam 1 tahun, harga pesan 12.000, biaya pesan 20.000, biaya simpan 10%. Setelah melakukan proses perhitungan, maka dihasilkan perhitungan EOQ sebagai berikut. Kuantitas pembelian optimal EOQ 240 kg, frekuensi pemesanan optimal 7 kali, ROP 5 kg, biaya pesan Rp147,167, biaya simpan Rp144.000, TC atau total biaya persediaan yaitu Rp288,167. Dari hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dengan cara manual sama dengan hasil perhitungan dengan sistem yang sudah dibangun. Dan dapat disimpulkan sistem telah berjalan dengan baik. Dan pemilik toko dapat mengendalikan persediaan menggunakan metode EOQ dan meminimalkan total biaya persediaan buah dalam 1 tahun ke depan. Demikianlah hasil presentasi dari sistem yang sudah saya bangun, yaitu sistem informasi persediaan buah segar dengan pendekatan supply chain management. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penggunaan bahasa dan kata-kata saya yang salah. Terima kasih.